Prabowo nyapres lagi. Mampukah? Umur bukanlah soal untuk merebut kekuasaan. Berapapun umurmu, selama masih berambisi, kekuasaan tak akan pernah habis untuk dimakan umur. Ini yang menjadi pergumulan batin dari Prabowo Subianto. Pria kelahiran 17 Oktober 1951 ini telah memakan manis dan asam garam politik di Indonesia. Tak main-main, dari karir militer, berusaha, hingga menjadi politisi telah ia selami. Penyelaman dirinya terhadap semua itu tak selalu berbuah manis. Isu Prabowo selalu dianggap kontroversial. Ada yang mendukung penuh, ada pula yang sangat membenci. Di militer, karirnya melesat tinggi. Berkarir akademi militer di Magelang sejak 1976 hingga 1985. Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda. Karirnya terus naik hingga menjadi Danjan Kopassus pada 1995. Lalu Panglima Kostrad pada 1998. Setelah berhenti karir di militer, tepatnya setelah reformasi, Prabowo terus menekuni dunia usaha. Ia sempat memiliki dan memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Barulah setelah itu, ia menekuni dunia politik dengan mendirikan Partai Gerindra yang masih hidup hingga saat ini. Prabowo terbilang fenomenal. Kisah-kisahnya mampu menarik simpati anak negeri. Ia dianggap seseorang yang rela mempertaruhkan nyawanya demi bangsa dan negara. Di politik, ia mampu melesatkan peringkat Gerindra dari urutan ke-8 pada pemilu 2009 menjadi ketiga pada pemilu 2014, lalu kedua pada pemilu 2019. Prabowo tak lepas dari kontroversi. Ia dituding para aktivis 1998 sebagai pelanggar HAM dalam penculikan pada reformasi tahun 1998. Kendati demikian, namanya tetap harum. Dalam sebuah wawancara televisi, mantan Presiden Gus Dur mengatakan, kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyaklah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Terlepas dari itu semua, karirnya terus terbilang moncer. Sudah 3 kali ia mengikuti pemilu kepresidenan, mulai dari cawapres pada pemilu 2009 hingga menjadi capres pada 2014 dan 2019. Prabowo memang tak bisa diremehkan. Sosok ini, meskipun selalu kalah dalam pemilu presiden, punya daya tarik untuk anak bangsa. Ia mampu menghimpun suara dan menarik simpati massa. Prabowo adalah salah satu tokoh yang menjadikan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI saat ini melalui dukungan penuh Partai Gerindra. Berkat Prabowo pula, Anies menjadi sosok yang diperbincangkan akan menjadi calon presiden berikutnya. Prabowo juga pernah didukung PA212 yang mewakili kelompok Islam anti pemerintah. Meski kini PA212 tak mendukung Prabowo kembali, namun elektabilitas Prabowo masih diperhitungkan. Saat ini, Prabowo berpindah haluan dari oposisi menjadi mitra pemerintah. Ia menjadi Menteri Pertahanan pada era Jokowi periode kedua. Anak buah Presiden Jokowi, ucap pendukung yang kesal. Ini menjadi pertanyaan bagi Prabowo sendiri. Apakah dia maju atau tidak di umurnya yang semakin renta? Saat ini, umurnya saja sudah 68 tahun. Pada 2024 nanti, umurnya berkisar 73 tahun. Tapi, politik terkadang tak mengenal usia. Donald Trump saja menjabat Presiden Amerika Serikat pada 2017 ketika berumur 71 tahun. Mahathir kembali menjabat Perdana Menteri Malaysia pada 2018 saat menginjak usia 93 tahun. Pada akhirnya, semua itu kembali kepada diri Prabowo. Mampukah dia kembali menawarkan diri untuk memimpin negeri ini atau menyiapkan pemimpin masa depan bangsa lewat kendaraan politiknya? Produced by Total Politik and powered by haluan.co.